Dan Ibu isi yang Ya, kita mulai dengan prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta, pangkat, dan merek. Jelas nggak suara saya? Jelas, Bu. Jelas. Kita tentunya udah disampaikan ya dengan dosen yang lain latar belakang munculnya hak kekayaan intelektual. Ya. Itu berkaitan dengan WTO dan perundingan tarif dan perdagangan General Agreement Tarif and Trade di Marrakesh waktu itu, yaitu di Maroko ya, Marrakesh tahun 1994. Pada saat itu Amerika Serikat adalah salah satu pelopor pembentukan WTO yang mengaitkan masalah perdagangan dengan haki. Maksudnya untuk melakukan perundingan itu adalah yang tercantum di dalam prinsip dasar di dalam TRIPS, yaitu TRIPS adalah Trade Related Intellectual Property Rights. Pusing. Satu, perlakuan sama, national treatment terhadap semua warga negara, perlakuan istimewa untuk negara tertentu. 3, persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan. Sedangkan tujuan perlindungan haki digunakan untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi, keseimbangan hak dan kewajiban. Itu juga bisa kita lihat lagi di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1993 tentang kepabeanan. Di dalam hal ini masalah haki itu kita kaitkan dengan suatu haki itu adalah suatu kebendaan, hak benda ya, di mana di dalam haki itu ada hak cipta, hak paten, dan hak merek ya. Di dalam hak cipta itu adalah karya cipta dari manusia yang bisa mendatangkan kesejahteraan, di mana untuk itu hasil karya itu harus dilindungi. Itu adalah suatu kreativitas yang cukup tinggi dari pelaku bisnis, inovator, dan kreator, menghasilkan hasil karya dan kreatif yang nantinya mempunyai nilai jual yang cukup tinggi juga. Ya, yang kemarin saya jelaskan masalah lagu-lagu itu yang kemudian ada nilai jualnya tinggi sekali, di mana itu adalah hasil karya dari seseorang yang bisa dijual dan bisa dinikmati orang yang menikmati. Itu juga bisa mendapatkan suatu kenyamanan dengan lagu itu, dan dia bisa membeli apa yang menjadi kenyamanan itu, sehingga hasil kreatif seseorang itu, kita bicara dalam hak cipta dulu ya, itu mereka bisa melakukan sesuatu, menjadikan penghidupan dari seseorang. Berapa lama mereka mempunyai itu hak cipta itu, dan yang kemudian nanti berapa lama setelah itu menjadikan suatu kepemilikan publik.
Jadi jelas bahwa apakah itu hak paten, merek, maupun dari kreatif, itu juga merupakan sesuatu jelas itu suatu kebendaan yang bisa dibuat menghasilkan keuangan finansial. Kita bicara hak cipta dan juga kita bicara dengan hak paten. Kalau hak paten itu semuanya memang memiliki adalah kebendaan semua, tetapi prosedurnya berbeda ya. Kita bicara misalnya merek Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken itu mereknya ya. Sehingga dengan Kentucky Fried Chicken itu kita juga bisa menjual juga Kentucky Fried Chicken dengan membuat suatu perjanjian franchise. Jadi yang tadi saya sebutkan sebagai hak kebendaan, sesuatu yang bisa kita lakukan jual beli, bisa kita bikin franchise, kita bisa perjanjikan bisa kita serahkan kepada orang lain, bisa dalam bentuk kontrak tertentu waktunya. Sehingga bisa ditagih juga. Jika misalnya ada lagu yang direkam, kemudian kita mendapatkan suatu royalti, itu bisa ditagihkan. Nah, teori-teori yang berkaitan dengan itu kita kaitkan dengan namanya satu teori perjanjian. Menurut teori ini, jika seseorang diberi hadiah atau penghargaan atas usaha ciptaannya, maka ia akan dirangsang semangatnya untuk mengusahakan terciptanya penemuan. Hadiah atau penghargaan itu dalam perlindungan hukum oleh negara diberikan selama dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menggunakan teori hak asasi. Menurut teori ini, penemuan adalah hasil usaha mental dari seseorang yang oleh karena itu menjadi hak miliknya. Ia bebas menggunakan haknya dan karena itu tidak ada kewajibannya mengungkapkan disclosure penemuan yang dihasilkan. Namun agar orang lain dapat mengetahui adanya penemuan itu, guna menghasilkan penemuan baru sebagai kelanjutannya, maka negara memberikan hak khusus kepada penciptanya dengan memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu. Itu yang tertentu kan, ada yang 50 tahun, ada yang 75 tahun ya. Dari kedua teori di atas terlihat bahwa munculnya hak kekayaan intelektual tidak muncul begitu saja, tetapi harus ada campur tangan negara. Jadi negara lah yang memberikan kita misalnya punya hak cipta, kita daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Di situ kemudian setelah kita mendapatkannya diberikan tahunnya, berapa tahun kita bisa menggunakan hak itu. Demikian juga kalau merek ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun jika kita setelah mendaftarkan. Jadi tidak bisa terlepas dari negara. Negaralah yang memberikan perlindungan sampai berapa tahun dari hasil karya kita, hasil kreatif kita. Jadi campur tangan negara dalam arti negara memberi pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karya itu, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Di sini terlihat adanya karakteristik HKI. Berdasarkan pemikiran ini ada beberapa alasan mengapa haki dilindungi, yaitu temuan hasil karya mengandung langkah inisiatif. Kreativitas perlu dihargai atas jerih payahnya.
Kemudian temuan bersifat terbuka harus diurai, maka perlu ada imbalan royalti bagi penemu seperti lagu ya. Kemudian pemilik rahasia dagang. Nah, hal ini rentan terhadap pelanggaran. Apa pengertian hak kekayaan intelektual? Menurut W.R. Cornish memberi rumusan sebagai berikut: intellectual property rights applicants of ideas and information that are of commercial value. Jadi bahwa haki ini itu melindungi, memprotek pengajuan yang mengajukan ide atas informasi yang bersifat bernilai komersial. Sri Rezeki Hartono mengemukakan bahwa hak milik intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa. Karena hak tersebut diberikan oleh negara, negara berdasarkan ketentuan undang-undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Arya. Oleh karena apabila seseorang ingin hak intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Ini gambarnya di sini aja saya. Tunggu sebentar ya. Nggak bisa Bu, kayak gini berarti. Nggak bisa. Biasanya bisa. Iya nggak bisa. Nggak bisa ditarik ke atas. Ditarik ke atas. Nggak bisa. Aku udah coba. Prosedur yang dimaksud di sini tiada lain adalah melakukan pendaftaran haki di tempat yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Ya, perlunya pendaftaran tersebut mengingat haki di era globalisasi ini harus informasi begitu cepat sehingga hampir tidak ada batas antar negara. Oleh karena itu tidak mengherankan jika haki ada merupakan salah satu objek bisnis yang sangat diminati seluruh pelaku bisnis karena dianggap dapat segera mendatangkan keuntungan ketimbang harus memulai dari nol. Jadi kalau kita nggak daftarkan, kalau kita tidak mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, ya otomatis orang bisa memplagiat, bisa mencuri ide-ide itu. Kenapa? Karena ide itu misalnya seperti Kentucky Fried Chicken ya sebagai contoh. Itu bagaimana Colonel Sanders itu melakukan eksperimen bertahun. Lebih dari 10 tahun dia mengeksperimen bumbu-bumbu itu. Membumbu-bumbu itu terus bagaimana menggorengnya, bagaimana sampai bisa dijual. Nah, di dalam eksperimen itu, ide-ide secara berpikir dia, kreativitas dia itu menggunakan biaya yang cukup tinggi, sehingga akhirnya makanan itu disukai semua orang. Dan kalau misalnya dia tidak melakukan pendaftaran terhadap brandsnya dia, itu nantinya masalah rasa itu bisa diurai
bisa diteliti bagaimana sih membuat Kentucky Fried Chicken. Kan bumbu-bumbu di luar-luar bumbu yang ada di dunia ini kan hampir sama-sama semua. Dia meniru caranya ini nih, rasanya bisa dia tiru, dan kadang-kadang tiruan itu bisa lebih enak. Misalnya di Kentucky di Amerika itu bumbunya kan terbatas. Nah, kita di Indonesia meniru Kentucky itu dengan bumbu yang ada di Indonesia. Sedikit modifikasi Kentucky ayam gorengnya kita bisa lebih enak dari Kentucky Fried Chicken itu. Tetapi supaya orang bisa cepat membeli seolah-olah itu Kentucky, menggunakan merek itu. Jadi di sini kalau memang merek itu tidak terdaftar, negara tidak bisa melindunginya. Nah, di sini karena itu untuk bisa kita menjual Kentucky kan kita franchise dengan Kentucky. Dengan kemudian didaftarkan perusahaan ini, perusahaan yang punya franchise ini mendapatkan hak dan mendaftarkan untuk dilindungi, sehingga jika ada yang menjual ayam goreng dengan nama Kentucky itu bisa diminta ganti rugi dan juga bisa diproses pidana. Nah, di Indonesia sendiri ada brand-brand tertentu, ada merek tertentu, mereka tidak mendaftarkan karena ada kelucuan di Indonesia, yaitu orang-orang itu bikin karena sudah top namanya, mereka tidak mendaftarkan karena kan mendaftar dikira biayanya mahal. Sebetulnya sih nggak mahal-mahal amat ya kalau kita berbisnis. Tetapi mereka lupa mendaftarkan dan ada keengganan tidak mendaftarkan, sehingga waktu ada orang lihat ini produk ini cukup menggembirakan, cukup bisa berkembang dengan baik, dia bisa niru dan secara persis mungkin bisa lebih enak, dia mendaftarkan dulu merek itu, sehingga merek yang sebenarnya itu bisa terkalahkan dengan orang yang mendaftarkan lebih dahulu. Di situ yang sering lucunya, mau nggak mau terpaksa harus melalui pengadilan untuk pembatalan pendaftaran yang sudah terdahulu, yang sebetulnya fake ya. Tetapi berbeda dengan merek-merek yang sudah terkenal, dikenal dunia, misalnya Louis Vuitton, Hermes, ataupun Gucci, dan itu semua orang dunia sudah tahu itu kan produknya produk di Paris, Italia. Nah, contohnya di Indonesia ada keluar lagi produk nama Louis Vuitton lah, inilah itu, biarpun persis sama sekali tapi itu namanya palsu. Walaupun misalnya produk-produk Italia itu itu tidak mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, tetapi sudah menjadi suatu dasar bahwa itu memang mereknya mereka, bukan mereknya orang Indonesia. Sehingga kalau misalnya pihak Louis Vuitton menuntut, misalnya di Batam misalnya kan banyak Louis Vuitton palsu tuh, Gucci palsu, apa palsu gitu, itu tanpa harus dia mendaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM, jika dia melaporkan, negara tetap melindungi pemilik brands yang sebenarnya. Dan karena itu banyak sekali, satu kali razia tas, kemudian diambilin, dirampas oleh negara dan
dimusnahkan, dimusnahkan oleh negara juga. Nah itu tidak perlu merek-merek dunia ini mendaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM baru bisa dia dilindungi, tetapi dia tetap dilindungi karena itu merek yang sudah terkenal dan semua negara mengakui bahwa itu produk adalah produk dari negara Paris, Prancis atau negara di Italia. Jadi apa yang menjadi ruang lingkup hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, copyright, terus hak atas kekayaan industri yang terdiri dari hak paten dan hak merek, hak produk industri, terus penanggulangan praktek persaingan curang. Apakah semua bidang HKI sudah diatur dalam undang-undang? Nanti kita lihat ya. Di dalam HKI ada tergolong 8 golongan. Hak cipta dan hak terkait lainnya. Kemudian merek dagang, ya. Indikasi geografis, desain produk industri, paten, desain layout, topografi dan rangkaian elektronik terpadu. 7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan. 8. Pengendalian atas praktik persaingan curang. Nah, bagaimana undang-undang yang melindunginya? Kalau hak cipta diatur hak cipta tuh diatur undang-undangnya yang terbaru ya. Di sini belum ada nih. Karena saya ikut juga ke Kementerian Hukum dan HAM itu waktu undang-undang terbaru hak cipta tahun 2014 nomornya saya lupa ya. Itu yang terbaru. Ini kalau yang dari dulu diatur Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, kemudian diubah lagi Undang-Undang Nomor 7 tahun 87, kemudian di undang-undang lagi Nomor 12 tahun 1997, terus kemudian ada tahun 2002, terakhir 2014. Paten ini perkembangannya jarang karena ini mendapatkan hak paten itu pengujian dan memakan waktu yang bertahun-tahun dan biaya yang sangat besar. Tidak cukup 50 juta, lebih dari 50 juta. Bisa sampai ratusan juta juga karena itu hak paten itu harus diuji. Kalau hak cipta kan bisa didengar. Kalau hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 89 tentang paten, kemudian diubah lagi tahun 97. Merek ini diatur dalam Undang-Undang 19 tahun 92, kemudian diubah 97. Kemudian ada varietas jenis tanaman tahun 2000, rahasia dagang tahun 2000, desain industri tahun 2000, desain rangkaian tata letak sirkuit terpadu tahun 2000. Nah, kalau hak cipta itu banyak ya, salah satunya lagu, VCD, film itu. Dan kita memang melihat banyak film-film yang mana kemudian kalau lagu deh udah banyak dibajak deh. Tapi film-film misalnya film bioskop yang banyak dalam negeri maupun luar negeri itu kita banyak dibajak dan dijual dengan harga yang murah 5.000, 10.000 itu kita sudah nikmati. Nah, tapi kan dulu ada orang mengatakan bahwa jangan beli bajakan karena visi di bajakan itu kualitasnya jelek, terus gambarnya burem dan segala apa. Nyatanya dengan teknologi yang canggih, ternyata VCD yang
bajakan itu bagus-bagus, tetap aja orang membeli, sehingga akhirnya terjadi razia-razia, penggerbekan menyita VCD-VCD itu. Tapi tidak akan banyak di Mangga 2 ya, di Glodok segala rupa. Tapi itu tidak membuat orang kapok, karena mereka saat ini industri bioskop tuh jadi jatuh sekali. Kenapa? Karena membeli VCD bajakan itu, pihak pembeli ini tidak ada rasa bersalah, dan juga pihak penjual pun tidak merasa bersalah, karena mereka memproduksi sendiri, padahal mereka tidak memikirkan karya orang itu di dalam bagaimana bisa menjadi film. Itu bagaimana biayanya itu miliar-miliar. Kalau di luar negeri itu sampai nggak ada nilai 3 miliar atau 5 miliar untuk bikin film. Cuma di Indonesia aja yang ngirit-ngirit 5 miliar bisa jadi film. Tapi di luar negeri nggak bisa. Sehingga begitu kita cuman merekam saja dan kita bisa menjual, bisa dapat miliaran juga dari film-film yang bagus. Dan rata-rata orang yang membeli VCD palsu itu, mereka bisa lebih murah. Pertama murah, kedua santai di rumah, bisa nonton beramai-ramai VCD itu, dan bisa berulang-ulang diputar untuk menonton film-film favorit. Nah, kalau misalnya di bioskop, pertama lebih mahal, di bioskop minimal 20-25 ribu. Nah, tetapi orang harus pakai baju bagus ke sana, nggak bisa pakai daster. Kemudian nggak bisa pakai santai. 25 ribu itu satu orang. Nah, sedangkan ini VCD 10 ribu satu kali bisa serombong nonton. Di situ hal-hal yang akhirnya merusak kreatif orang, karena ternyata uang yang masuk kepada pihak yang membuat kreatif ini tidak imbang gitu. Nah, sekarang bioskop untuk supaya dapat pengunjung ke bioskop itu, mereka tidak bisa mengandalkan filmnya aja, tetapi mereka melakukan sesuatu yang misalnya eksklusif, bisa datang ke sana, tempat duduknya yang nyaman, ruangannya yang bagus, terus sound systemnya juga luar biasa, menggelegar dan segala rupa. Walaupun di rumah bisa dilakukan itu, tetapi tetap lebih bagus di bioskop, karena sound system itu memenuhi ruangannya, sehingga pihak yang nonton itu masuk dalam suasana suara itu sendiri. Kemudian juga ada di situ bisa kreatifnya apa? Ada disediakan namanya nonton sambil, bisa tempat duduknya bisa untuk tiduran gitu ya. Jadi sambil nonton sambil tidur, jadi suasana rumah juga bisa berada di bioskop itu. Kemudian juga suasana bisa deket pacarnya apa. Kalau di rumah kan kalau belum kawin nggak bisa, jadi di sana dia lebih bebas. Jadi bukan filmnya lagi utama, tetapi ada hal-hal kreatif dari pemilik bioskop itu yang membuat penonton datang. Jadi disitulah kreatif seseorang, di mana harusnya bioskop itu, film itulah menjadi utamanya, tetapi sekarang sudah tidak bisa, karena bersaing dengan penjualan VCD palsu. Begitu juga lagu-lagu itu, CD itu akhirnya banyak yang CD palsu.
Jadi recording ini nggak bisa memberikan royalti yang tinggi kepada pihak pencipta lagu. Karena itu banyak pencipta lagu itu menjadi tidak pada hari tuanya banyak sekali yang miskin. Saya sendiri lihat siapa tuh ya pencipta lagu yang orang Manado itu ya, lagunya banyak sekali dan banyak dinyanyikan. Sampai sekarang aja kita sering nyanyiin ya. Tetapi pada saat menjelang kematiannya itu kondisinya sangat apa? Itu di ituin semua hadir. Iya, titik-titikin. Ternyata kondisinya sangat memprihatinkan. Stroke, tidak ada biaya, untung saling menyumbang antara pihak-pihak ininya, artis-artisnya, pihak dari kelompok-kelompok dari senimannya. Tetapi itu kan jadinya tidak adil, di mana mereka kreatif untuk menciptakan lagu dan kita menikmati lagu itu, tetapi kita tidak menghargai dari pihak penciptanya. Nah, disinilah kita negara wajib memberikan perlindungan terhadap para pencipta lagu. Ya, seperti misalnya apa saja yang dilindungi ya kan? Ruang hak cipta itu buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara, drama, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, karya pertunjukan, karya siaran, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudannya. Jadi inilah karya-karya yang masuk dalam ruang hak cipta. Ya kita bisa dulu ada zamannya bikin patung-patung ya. Patungnya ada patung misalnya bebek, jenisnya seperti ini. Setiap orang kan ya Indonesia belum terbiasa untuk mendaftarkan ini bebek karyaan saya, sehingga dalam waktu cepat pemahat yang lain bisa bikin bebek lagi itu, dan orang yang menciptakan ide untuk bikin bebek model kayak begini nggak ada perlindungannya, walaupun kemudian muncul pemahat-pemahat yang lain membuat bebek-bebek seperti itu, malah dia bikin kreatif, bebeknya tadinya warnanya kecoklatan sekarang udah warna macam-macam. Dulu pernah ada namanya pahatan tentang bikin buah rambutan, benar-benar itu seperti rambutan yang kita bisa lihat di Bali ya. Nah sekarang semua orang bisa bikin itu, namanya pemahat bisa bikin namanya
rambutan itu yang pakai, dia punya rambutnya itu persis, dan begitu kita lihat seperti bersama persis dengan rambutan aslinya. Tapi kita sampai sekarang tidak tahu siapa yang menciptakan itu, punya ide bikin rambutan itu, karena itu dulu pernah fenomenal ya, rambutan. Kalau pisang apa yang lain-lain itu tidak menjadi fenomenal, itu menjadi fenomenal dan kemudian ditiru dengan banyak orang ya, pemahat-pemahat. Nah, kita bisa lihat lagi lukisan dari namanya pasar, atau lukisan dari yang kalau feng shui di rumah-rumah itu, feng shui yang bagus harus ada ikan, kemudian ada kuda, si kudanya 8, kemudian ada misalnya pertemuan gunung, ada tanaman padi yang dibilang rezeki, ada sungai. Nah, hal-hal itu ada orang yang membuat idenya demikian dan ditiru. Karena pelukis-pelukis itu kan seniman. Mereka itu rata-rata tidak memikirkan hukum dan semuanya. Dia pokoknya berkarya. Sehingga waktu dia berkarya itu dengan cara berpikir cukup lama, kreatif, kadang-kadang semedi, kadang-kadang berdoa dan sebagainya untuk mendapatkan suatu ide, dan setelah ide itu bagus, yang lainnya tinggal niru, nggak perlu mikir lagi. Nah, mereka ini, seniman-seniman ini benar-benar tidak mengerti bahwa setelah ditiru orang nggak perlu lagi beli sama dia, beli sama yang lain-lain juga bisa, karena yang lain juga bisa bikin persis itu loh, bikin. Nah, seperti itu, sehingga yang memiliki ide itu tidak terlindungi. Nah, memang saya punya ide juga, mungkin kalian ahli hukum ya, seniman-seniman itu perlu ada perlindungan dalam satu organisasi, di mana organisasi itu punya ahli hukum yang bisa melindungi dia, yang bisa membantu dia untuk mendaftarkan karya-karyanya dia, sehingga nanti di hari tuanya dia mendapatkan suatu royalti penghidupannya, ya seperti memiliki pensiun, uang pensiun. Karena setiap orang ingin rumahnya ada hiasan ini, setiap orang ingin ada ini lukisan, ada segala rupanya. Kemudian mungkin dari pihak-pihak pembuat film itu juga harus ada organisasinya. Memang sekarang sudah mulai ada organisasi artis, parvi, ada organisasi segalanya, tetapi nyatanya mereka masih sifatnya euforia, yaitu dengan cara, yaitu salah satunya melakukan tiap tahun melakukan perlombaan siapa yang nomor 1, film yang terbaik, artis yang terbaik, aktor yang terbaik, kayak gitu-gitu aja. Tetapi belum secara mendalam bahwa perlindungan dia terhadap hasil karya itu benar-benar ada ahli hukumnya yang mau membantu mereka untuk mengurusi hal ini. Nah, saya waktu itu tahun 2014 ada pergi ke kemudian kan acara diresmikan undang-undang terbaru itu 2014 itu di Kementerian Perdagangan. Seingat saya waktu itu Menteri Perdagangnya masih Pak orang Gorontalo tuh ya, yang punya Panasonic, siapa ya lupa saya. Itu di sana saya baru tahu kan memberikan suatu arahan tentang hak cipta itu yang baru, sosialisasi. Di situ saya baru tahu di dalam hak cipta itu, lagu-lagu itu sudah ada lawyernya juga penyanyi, kalau nggak salah
penyanyi yang sekaligus juga lawyer. Kalau nggak salah itu siapa ya namanya ya, yang dulu dia pernah di grupnya Dewa, yang suaranya tinggi itu loh. Dari pemainnya Dewa suaranya. Once, Bu Once. Iya, iya betul betul. Itu Unci ya. Dia lawyer, ternyata Ya, lawyer. Saya kenalan sama dia dan dia ternyata lawyer yang membantu para artis-artis ini. Cuman sampai seberapa jauh ininya perkembangannya tidak terlalu saya ketahui kiprahnya. Kemudian kira-kira seminggu kemudian kita ketemu lagi karena diundang di dalam acara di Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan waktu itu dirjen mereknya itu dosen saya sendiri, dosen Unpad ya. Jadi saya datang dan di situ sempat bicara-bicara juga dengan Sam Bimbo tentang keluh kesahnya kok kita nggak dilindungi. Saya bilang kan sudah ada Once, saya bilang gitu. Tapi kalau mau minta bantuan saya oke gitu. Bagaimana untuk perlindungan terhadap karya-karya mereka. Dan saya akui karya-karya mereka itu harusnya duitnya banyak harusnya. Karena udah ribuan ya. Kita nggak bisa munafik. Tiap mulai bulan Ramadan pasti lagu Bimbo tuh jalan terus, ya kan? Pasti ada di mall di mana. Nah, ini kan saya pernah tanya hal itu. Kenapa bisa karya-karya mereka ini sebetulnya sudah berjalan nggak? Nah, saya kan ada masuk dalam hak cipta. Tunggu. Ini ada WA grupnya. Nah, kita ada bikin namanya hak cipta, Asosiasi Bela Hak Cipta. Ini sudah sampai di sini jelas description-nya perlindungan bela hak cipta. Saya sebagai bidang hukumnya di sini ada yang masuk di sini ada 203 partisipannya, yaitu di sini pas adminnya B Makayok. Terus itu ada Richard Kyoto, ada Chandra Darusman, Pujirah Hasita, ada Tami, James Sundah ya. Terus ada Joy Destiny Tobing, Hari Sabar Tobing. Banyak sekali yang di sini juga ada Titik Sandora, Ikang Fauzi, Freddy GM, Suto, Maya Rumantir, Koko Tole, dan cuma Papa Bob T itu barusan meninggal. Dan saya melihat Bob Dalil ya, saya melihat sesuatu kekurangan dari para artis atau seniman itu. Mereka kalau udah bicara bidang hukum ini lambat sekali bekerjanya, kurang interesan gitu loh. Sehingga saya menyampaikan supaya mereka bisa gesit. Jadi semua udah kita kasih penjelasan, daftarkan di sini organisasi ini bikin pengurusan ini nih. Nah, berapa kali saya kita rapat di kantor saya untuk menyampaikan ini soal bagaimana perlindungan hak cipta. Nah, yang saya juga satu
komplain kepada mereka. Bagaimana, siapa yang membawa ini mengawasi peredaran penggunaan lagu-lagu itu, misalnya di hotel, di restoran, di bioskop maupun di tempat-tempat lain ini. Nah, ini saya tanyakan, mereka bilang ada organisasi, yaitu dari pemerintah dengan seniman. Salah satunya saya dengar dipimpin oleh Ebit GAD dan kawan-kawan, ya. Tetapi mereka mengatakan bahwa uang-uang itu terkumpulnya cukup banyak karena mereka kan bawa pakai debt collector juga, memberi kuasa untuk melihat terus menagih ke restoran, melihat menagih gitu. Bilangnya miliaran juga sudah diambil, cuman tidak sampai ke mereka. Saya bilang kalau begitu susah banget ya. Ternyata pihak-pihak sesama seniman juga makan sesama seniman. Ternyata uangnya nggak sampai. Ya kita ini aja Bu, kita tanyakan kepada mereka bagaimana mereka mewakili kita semua, bagaimana keuangannya kok nggak ada ke kita, dia harus pertanggungjawabkan, harus diklaim. Memang betul. Nah, saya udah siap-siap, tapi mereka pun tidak aktif. Ya mungkin karena COVID ini jadi mereka nggak muncul lagi, tapi kan mereka harus hidup. Dan saya lihat mereka memang benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan. Itu yang menjadi perhatian saya untuk membantu mereka, karena mereka tuh waktu lagi muncul lagunya mungkin glamor, setelah itu mereka nggak ada tabungan untuk menyimpan untuk masa hari tuanya, padahal karyanya masih masih terus dinikmati, masih terus digunakan. Itu sesuatu yang tidak adil, karena sebetulnya apa yang dikaryakan itu bisa untuk kehidupan dia sampai pensiun dia gitu. Nah, hal-hal seperti ini tentu inisiatif dari seniman, siapa sih? Oh ya, orang seperti ini harus ada pencerahan, pendekatan dari pihak yang mengerti hukum, membantu mereka. Itu juga masalah sosialnya kita. Jadi saya seperti kalian yang masih muda-muda ini, bagaimana kita melakukan hubungan dengan para seniman ini, dan kita juga bisa melindungi seniman itu sehingga mereka bisa menikmati hasil karya dia yang telah dilakukan, yang mereka telah bina gitu. Itu yang terhadap, kalau yang hak ciptanya memang rawan sekali untuk bisa diplagiat atau diciplak atau dibajak. Nah, bagaimana pendaftaran hak cipta? Nah, kita mesti tahu. Karena kita mau bantu mereka, kita juga harus tahu bagaimana membantu mereka mendaftarkan apa ciptaan dia, ya. Kan misalnya kita ambil cara pendaftarannya, kita lihat di pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta. Ya, kita pendaftaran cipta dalam itu daftar umum ciptaan dilakukan dengan permohonan diajukan oleh pencipta atau kuasanya. Jadi di sini untuk melakukan hak cipta itu berdasarkan peraturan Menteri Kehakiman RI, yaitu Menteri Hukum dan HAM, itu dari nomor M01 HC 03 01 1987. Nah, di sini kita harus surat permohonan harus berisi tentang nama,
kewarganegaraan, alamat pencipta, nama kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta. Karena ada pencipta, ada yang sudah diserahkan kepada siapa yang memegang, mungkin mereka jual itu. Terus nama kewarganegaraan dan alamat kuasa, misalnya kita sebagai kuasanya, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali, uraian ciptaan rangkap 3. Jadi kita mesti, misalnya lagu ya kita not-notnya jelas, terus kita bilang kapan diciptakan dan kapan itu lagu ditayangkan, dipublish, diumumkan. Misalnya direkam di studio mana, rekaman mana, kemudian dipublishnya kapan gitu loh. Itu jadi kita harus kemudian pengumuman apakah pencipta atau pemegang hak cipta telah memanfaatkan lembaga pendaftaran itu melindungi hasilnya. Tampaknya pencipta tuh ya ada yang mulai, tetapi kadang-kadang mereka kurang terlalu perhatian soal itu karena dia sibuk, namanya seniman ya, sibuk berpikir menciptakan sesuatu, ide-idenya dia. Perlu kiranya dalam hal ini tertentu penggunaan hak cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta bukan merupakan pelanggaran. Hal ini dijabarkan yakni tidak dianggap sebagai pelanggaran jika ciptaan digunakan misalnya untuk keperluan pendidikan, untuk dipakai untuk pembelaan, pertunjukan tidak dipungut bayaran, keperluan tunanetra, keperluan perpustakaan, pelaksanaan teknis karya arsitektur, percetakan salinan cadangan komputer. Ya seperti misalnya nih untuk keperluan saya, buku saya kemudian di copy, tapi hanya bukan untuk dijual belikan, tetapi untuk keperluan mahasiswa saya bilang ya udah fotokopi, itu bukan pelanggaran. Tetapi begitu dia melakukan fotokopi dan kemudian dibuat seperti sama dan dia jual, bukan dari percetakan grafika, itu grafika bisa menuntut pelanggaran tersebut. Tapi kalau untuk kalangan pendidikan atau saya berikan kepada sesuatu gratis misalnya kepada yatim piatu dan semuanya, itu tidak pelanggaran. Nah, sampai di sini kita tanya jawab tentang hak cipta. Ada yang mau bertanya? Oh iya Bu, mau tanya. Soal kasus hak ciptanya Atta Halilintar itu Bu, yang kemarin mereka sekeluarga ada yang cover lagu, kalau nggak salah lagunya yang lagi cantik itu Bu. Menurut Ibu itu gimana Bu analisanya? Lagu cantik yang mana? Itu Bu, yang lagi cantik itu, dia kan sebenarnya bukan hanya merubah liriknya, tapi juga iramanya. Maksudnya itu kan sebenarnya udah ada not-notnya. Yang cantik yang dangdut itu. Iya benar Bu. Jadi dia nih ngerubah dan jadi penyanyinya? bukan hanya lirik. Penyanyinya Atta Halilintar Bu. Hah? Bukan aslinya. Cita-cita kayaknya Bu. Apa? Iya. Siti Badriah enggak? Oh, Bardia. Oh iya, Siti Badriah. Oh, yang jadi lagi cantik ya itu. dangdut ya. Memang Iya, penggemar dangdut agak hafal dikit. Penciptanya siapa? Ingat nggak? Penciptanya kurang tahu Bu, cuman yang menuntut itu dari naga suaranya itu Bu. Oh, kan ada penciptanya. Nah, dia ada meminta izin nggak kepada penciptanya untuk menyanyikan lagu itu kan? Penciptanya kan ada, itu yang mempunyai hak dari hak cipta, bukan penyanyi yang Badriah itu. Badriah kan cuma
Ini doang. Kalau penciptanya itu Yogi RPH, Bu. Oh, Yogi. Tapi kalau penciptanya itu sudah menyerahkan lisensinya ke Naga Suara kan berarti menjadi hak Naga Suara kan Bu Iya, untuk menuntut. sebagai pemegang hak cipta, betul. Terus? Menurut Ibu gimana Bu? Sebenarnya si Naga Suara bilang kami itu tuntut 2 miliar sebenarnya itu kecil untuk kami karena kami itu udah dirugikan banyak hal menurut Naga Suara seperti itu kira-kira Bu. Menurut Ibu gimana? Ya, soal nilai itu kan penghargaan terhadap nilai itu. Jadi masalah mau 2 miliar, mau 10 miliar ya karena itu harusnya kan Atta Halilintar itu kan sebelum dia menggunakan lagu itu dia harusnya kan minta izin dan untuk minta izin menggunakan itu satu itu mesti bayar. Kemudian juga minta izin juga bahwa saya akan rubah-rubah loh ini untuk jadi lucu atau jadi apa. Itu enggak memang wajib dia begitu. Kalau udah ternyata can you change the AC? Jika sudah dia curi terus dia baru bayar, ya harganya dinaikin mahal ya nggak perlu protes daripada dipidana. Yes. What time you will come? I go to buy white trousers. I have meeting at 2, we come back 2:30, come back 4 o'clock ago. Yeah? Ya jadi Sweet banget ya, Bu ya. Romantis Berisik banget, Jeb Bu. ini. this is sweet. Kaum Jadi nggak jomblo menangis Iri liatnya, Bu, Bu. iri. Kaum Iri, jomblo Bu. nangis, Bu. This- Ibu, Oke. Langsung ditutup, guys, kameranya, guys. yuk, guys. Jadi soalnya bule jadi beda. Jadi so sweet ya Bu. Hah? Cari bule guys. Jadi tapi para jomblo liatin aja nih, Bu. Loh. Kan di Jeffrey masih di bawah umur Bu. Aduh, masih tidak ternoda ini. Kami hanya bisa melihat saja, Bu. Soalnya saya sakit. Ini dia mau kerja. Mau ke Lanjut, kantor. lanjut. Lihat dikit Bu. Nah, jadi jelas kita nggak bisa protes kalau bilang itu kemahalan ini nih ya. Ya, nggak usah kamu ngapain kamu curi, goblok gitu loh. Ini kan ada aturannya siapa penciptanya siapa yang memegang hak cipta. Ya harus bicarakan karena dia nggak mau bayar di muka kan, harus kan dibayar di muka sehingga dia dibuat peraturan kamu bisa pakai ini, oh kamu boleh rubah-rubah dan kamu bisa apa-apa kan ada diaturnya. Ya kalau sekarang dituntut ya wajar jika dia bisa dituntut secara perdata, bisa juga dituntut secara pidana gitu. Itu namanya mencuri. Kan Atta Halilintar itu kan kaya raya. Kenapa sih nggak mau bayar di depan, minta baik-baik gitu. Saya rasa kan dia juga punya lawyer tetap ya. Kira-kira begitu ya. Jadi harus dia nggak merasa bersalah lagi Bu. apa? Dia nggak merasa bahwa yang dilakukan itu salah Bu. Nah itu ya harus dituntut aja. Dan pihaknya apa yang Nagasari atau Iya apa? Bu, pembuktiannya nanti kan di pengadilan ya kan Bu? Iya, Nagasari lapar Bu. Nagasari lapar, gue juga lapar. Nagasari kue, Bu. Bu. Saya ini agak perutnya karena mah ya, jadi makannya nggak jelas, jadi agak ini, agak nggak sejahtera lah perut saya nih. Ya nggak apa-apa, Bu. Nanti kalau misalnya perutnya tiba-tiba nggak sejahtera, ya kita bisa lanjut lain waktu. Alah, modus aja Jeb. Dia mau
Karena hari Sabtu dia mau wakuncar atau Ya kan jomblo Itu cuma lihat gara-gara lihat Ibu dicium tadi, Bu. Kuncar, bener banget, Bu. wakuncar itu abad berapa Bu ya? jam Saya belum lahir wajib pas wakuncar saya belum lahir. wajib kunjung pacar. Aduh, bahasa gaul zaman berapa itu Bu? Tahu. Sekarang Sekarang masih di bawah umur, jadi Bu. apa? Sekarang nggak kayak gitu-gitu Apa ya? Bu. Sekarang lagi topnya ini bukan kaleng-kaleng. Waduh, lagi topnya kamu. Kaleng-kaleng. Padahal kaleng itu lumayan loh, kalau dimasukin air nggak bocor. Kenapa nggak bilang bukan tahu? Kan udah hancur langsung. Jadi apalagi nih yang mau ditanya, yang kurang mengerti? Kayaknya ini. Bu, mau nanya Bu, terkait haki. Bagaimana menurut Ibu ya sebagai ini, macam mana menurut Ibu membela atau melindungi hak atau merek yang belum terdaftar, Bu? Oh, misalnya mereknya belum terdaftar. Ya. Jadi gini contoh Bu ya. Cakep. Tesis Petra itu, tesis Petra. Oh, iya. Jadi saya punya satu kasus. Bu, Petra ngambil Saya punya tesisnya satu itu, Bu. lagu, Bu. Saya punya satu lagu, terus tiba-tiba saya cerita sama Bang Perta lagu saya ini kan, terus Bang Perta dengerin, bagus lagunya. Terus Bang Perta diam-diam daftarkan lagunya atas nama dia sebagai pencipta. Nah, saya kan nggak ada pembuktian Bu untuk menyatakan ini lagu saya loh, saya yang pertama kali buat, kan nggak ada pembuktiannya nih, karena pembuktiannya di Bang Perta yang sudah daftarkan lagu tersebut. Nah, bagaimana perlindungan saya Bu? Kan saya nggak ada ininya, pembuktiannya. Ya itu, bodohnya Ya, kamu Bu. itu. Kan saya udah bilang. Langsung Rugi sendiri, Jeb. Rugi lu, Jeb. Ibu. Saya udah bilang dari tadi, saya jelasin karena kamu ngantuk. Karena ini bisa atau enggak sih? Makanya kalau kuliah jangan titip absen. Di Jakarta nih Jakarta ini mendung. Di sana mendung nggak sih? Oh, terang Bu, terang. Oh, Tiap sore, Bu, hujannya, Bu. hah? Tiap sore, Cerah, Bu, kok. hujan. Oh, kalau di Jakarta nih mendung terus nih berapa hari. Kalau di Batam pakai kontrak Bu, berlakunya hanya di sore hujannya. Iya. Iya Bu, main-mainlah ke Batam Bu. Keras Batam. Daftarkan lagi. Ya Bu, Jepri mau traktir Ibu. Cie, Jepri, makasih Jep. Ya, Jeb. Bilang perlindungannya itu kalau kita sudah daftar. Ngerti nggak? Bu, kalau misalnya Bu ya. Jadi kita dilindungi oleh negara. Nah, negara itu harus campur tangan, harus turun tangan untuk melindungi kita, hak cipta itu. Nah, bagaimana cara kita negara melindungi? Kalau kita mendaftarkan. Nah, kalau kamu nggak mendaftarkan, ya susah. Apalagi pembuktiannya nggak jelas. Cuma Petra. Nah, Petra sendiri udah ambil itu karya kamu. Kalau misalnya saya ada buat video klip Bu di Lah, tahun yang lalu. Misalnya kamu bilang, oh pendaftaran itu nggak benar, itu memang karya saya punya pembuktian waktu saya mengarang, nih tuh ada videonya, ada saksinya ini. Iya. Dan saya pernah nyampein ke Petra ini yang nyuri saya punya, itu gugat di keperdataan membatalkan pendaftaran dia. Atau kita bisa lapor polisi juga bisa. Yang penting kita ada artinya buktinya ada walaupun dong. buktinya itu tidak kuat Bu. Berarti ada perlindungan dong. Bukan perlindungan, itu berupaya sendiri. Oh gitu. Iya, berupaya kan. Kalau perlindungan tuh automatically, misalnya kita daftarkan, begitu ada yang pakai langsung heads. Kamu nggak bisa pakai saya punya, kamu nggak bayar, kamu nyuri, kamu mau bayar sekarang atau proses hukum.
Bu. Kalau kita nggak daftar nggak bisa ngomong gitu. Kita cuma bilang, wah kita lapor polisi dia daftar ini nggak benar. Hah? Berarti perlindungan lah Bu. Karena kan ketika dia bisa membuktikan hasil karangannya itu dan mempunyai saksi, kemudian dia mengajukan gugatan untuk mengajukan pembatalan terhadap pendaftaran itu. Berarti negara di sini ketika putusannya ingkrah, negara harus membatalkan pendaftaran itu. Bukan sehingga itu. bukan ya? Filosofinya nggak begitu. Yang dimaksud dengan negara melindungi yang mendaftar. Pendaftar itu otomatis. Iya Bu, itu di pasal 40 Bu, pasal 40 ayat 2. Ya, tapi kalau misalnya Ampun Bang Jendris. Ya. Di pasal 40 ayat 2 ya Bu. Apa yang bacain? Aduh, tentang perlindungan Bu, tapi saya nggak hafal semua Bu apanya. Tapi kalau nggak salah itu di pasal 40 ayat 2 tentang perlindungan hak cipta lagu. Kalau kita kaitkan dengan teori perlindungan hukum oleh Philippus M. Hadjon, Bu, gimana Bu? Bu, itu kan masalah hak cipta. Tapi kalau merek gimana Bu? Kan beda. Kalau cipta dia jelas. Kalau merek kan ya sama. Mesti didaftarkan juga, iya. Karena itu kan sekarang kan ngerti kan UKM, UMKM itu kan kan mau mendaftarkan kan nggak ada biaya. Nah itu sekarang kita memasukkan brand kita itu di Kementerian Koperasi dan UKM. Itu begitu kita daftarkan, kita submit di sana, itu kita nggak usah bayar, brand kita udah ada, kita dapat sertifikat brand itu. Jadi Bu, ya Bu, kalau misalnya nih kita kaji berdasarkan teori perlindungan hukum untuk melindunginya Bu, kan ada pakai biasa kan kita kan pakai kan teori biasa Philippus M. Hadjon yang ada preventif sebelum dan sesudah. Nah, kalau kita pakai dasarnya teori tersebut Bu untuk membantu melindungi kita Bu, bisa nggak Bu? Maksudnya gimana? Misalnya nih, kalau misalnya kita melakukan suatu gugatan, kita atau misalnya pakai perlindungan, kita pakai suatu dasar teori Philippus M. Hadjon. Nah, kan ada yang preventif, yang sebelum, yang sama sesudah kan Bu. Nah kalau misalnya ini yang sebelumnya itu kan biasa kita melakukan perlindungan dengan cara sebelum masuk ke pengadilan. Nah misalnya biasa itu dilakukan dengan cara mediasi. Iya betul. Mediasi. Terus juga misalnya kalau misalnya dalam mediasi tersebut nggak dapatkan hasil yang baik, baru kita bisa melanjutkan sampai ke gugatan. Nah kalau misalnya pada saat mediasi tersebut si Bamperta mengakui, akhirnya dia bilang ya udahlah kita sama-sama lah yang sebagai penciptanya berdua. Tapi saya masa tetap nggak keberatan Bu, kayak nggak mau dong, saya mau sendiri dong. Nanti cuannya bagi dua jatuhnya gitu kan Bu misalnya. Ya betul. Nah, terus tapi di awal dia sudah menyatakan ya udah kalau misalnya dia menyatakan ini punyamu juga, ya udah kita bagi dua. Terus saya nggak mau juga, ya akhirnya bawa ke ranah pengadilan. Ya. Nah, apakah pengakuan Bamperta itu sudah membuktikan kalau dia itu termasuk mengambil lagu saya Bu? Tunggu dulu. Petranya pinter atau bego? Pinter-pinter bego. Pinter-pinter bego. Kalau kayaknya kalau dari mukanya pinter. Dia tulisan prajudis. Pengakuan dia nggak bisa dijadiin bukti di persidangan. Tapi kalau dia bego, dia nggak tulis, dia cuma ya itu bisa jadi bukti. Jadi tergantung. Judul Petra dulu tesisnya. Selain dengan cara mediasi sebelum ke ranah pengadilan, apa aja cara kita untuk melindungi Bu sebelum masuk ke ranah pengadilan selain mediasi? Mediasi ya, kalau kita mediasi kan ada tawar menawar segala rupa. Ya, betul. Dalam tulisannya kita untuk supaya jangan dijebak, ya kita tulisan prajudis. Prajudis Bu ya. Apa yang menjadi tulisan-tulisan dalam itu jika tidak terjadi perdamaian itu nggak bisa dipakai. Oh, oke. Oh, baru tahu. Iya Bu. Jadi
Jadi kita hati-hati. Kalau kita lagi lakukan perdamaian harus tulisan prajudis. Bu, menurut Supaya Ibu nih, Bu. jadi bumerang untuk memukul kita sendiri kalau ternyata tidak terjadi perdamaian. Misalnya kita mau memancing kita aja, memancing pengakuan, memancing segala rupa. Jadi hati-hati untuk menjawab itu. Bu, mau nanya Bu, untuk menurut Ibu ya, apakah undang-undang merek dan indikasi geografis yang telah diubah nomor 20 tahun 2016 sudah melindungi kami yang para pencipta yang belum mendaftarkan mereknya, Bu? Apakah undang-undang tersebut sudah melindungi, Bu? Atau undang-undang itu hanya melindungi yang sudah terdaftar aja? Undang-undang merek itu melindungi yang sudah terdaftar aja atau juga melindungi yang belum terdaftar, Bu? Gak bisa yang sudah terdaftar. Itu otomatis ya. Sebetulnya dilindungi semua. Tetapi kalau misalnya ada yang mencuri, kita harus berjuang. Negara nggak bisa ikut campur. Oh, oke Bu. Untuk masalah berkaitan masalah negara nih Bu, apakah pemerintah, menurut Ibu nih, apakah ada solusi atau pemerintah nih, kebijakan pemerintah atau saran pemerintah nih macam mana untuk melindungi yang belum terdaftar? Misalnya nih dikasih proses, ya udah selama proses sudah termasuk dikasih pelindungan. Misalnya nih saya mau daftarkan merek saya, tapi dalam proses kan Bu, proses kan daftarkan nggak gampang tuh Bu. Banyak siapkan, jangka waktu segala macam. Nah terus tiba-tiba Perta juga daftarin. Diam-diam karena dia ada orang dalam, akhirnya dia lebih cepat daftarnya Bu. Misalnya gitu. Kita bawa lah misalnya ke ini kan biasa sering kayak gitu case kan Bu. Diam-diam wah. Nah, terus apakah karena saya masih belum selesai lengkapin berkas saya untuk daftarkan merek, saya sudah bisa dilindungi nggak Bu atau belum juga? Ini kan tanggal. Bu, saya mau tanggapi Bu. Hah? Mau tanggapin Bang Jepri sedikit, Bu. Iya. Boleh Bang, makasih. Ya, tanggepin dulu deh, biar saya dengar. Itu kan kalau itu yang dikatakan Bang Jepri itu kan secara de facto kan, Bu. Secara di juri kan ini yang kita perlu pelajari kan, Bu. Kalau cara de facto itu kan di lapangan, Bu. Beda teori sama prakteknya kan, Bu. Itu aja, Bu. Iya, masalahnya. Tapi kita kan ini ada yang calon lawyer, ada yang pemerintah, ada yang pengusaha, kan kita nggak tahu nih. Tapi yang paling penting kita mesti ketahui kan waktu kita apply ke Kementerian Hukum dan HAM itu kan ada itunya, ada tanggalnya kapan. Misalnya Petranya ngajuinnya tanggal 5, sedangkan kita duluan tanggal 1, ya kan? Nah, begitu dia duluan ya tetap kita tetap bisa protes bikin surat protes kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ya, pasti Kementerian Hukum dan HAM minta kita ngajuin ke pengadilan. Nah, kenapa saya bilang negara kenapa ke pengadilan itu berbeda, yang saya bilang negara campur tangan untuk melindungi. Nah, kalau di pengadilan memang harus mencari keadilan, apapun mencari keadilan. Kalau didaftarkan itu otomatis memberikan perlindungan kepada yang sudah terdaftar. Nah, misalnya kita gugat kan kita punya hak menggugat, bukan berarti kita dilindungi oleh negara, enggak. Memang negara menjamin keadilan di pengadilan, jadi kita masih mengajukan ke pengadilan. Itulah bedanya, ngerti nggak sih? Kenapa saya bilang kalau kita ngajuin ke pengadilan itu bukan berarti negara melindungi kita, tetapi memang negara melindungi keadilannya, tetapi terhadap hak ciptanya kita nggak dapat perlindungan. Kita meminta keadilan di pengadilan. Berdasarkan putusan itulah baru kita eksekusi untuk minta dibatalkan yang satu, didaftarkan ke kita. Itu kan perintah pengadilan.
bukan maunya si Kementerian Hukum dan HAM. Bu. Kira-kira itu bedanya, bisa mengerti nggak penjelasan saya? Bisa Bu, sedikit tanggapan juga Bu. Apa? Terkait ini karena menyangkut tesis juga. Jadi kemarin saya pribadi sudah cek ke Dekumham dan undang-undang. Undang-undangnya kan 20 tentang geografis undang-undang merek dan geografis. Jadi kalau misalnya kan di situ dalam pendaftaran Ibu bilang tadi ada masa jeda waktu bagi pihak yang merasa untuk memberikan komplain. Jadi selama masa jeda itu tidak ada komplain maka baru bisa didaftarkan, kan gitu Bu ya. Artinya bukan baru bisa didaftarkan, baru ditetapkan. Ditetapkan. Nah, artinya kan kalau tidak ada komplain itu undang-undang secara absolut dia langsung melindungi. Nah, tapi kan di dalam undang-undang yang baru ini, undang-undang 20, dulu kan undang-undang nomor 15 Bu, itu ketika didaftarkan. Nah, sekarang ini ada masa waktu di mana tidak ada komplain, pihak yang merasa dirugikan itu bisa mengajukan keberatan. Kan seperti itu Bu. Artinya undang-undang yang dipertanyakan sama Jeffrey tadi, bahwasanya undang-undang yang baru ini telah memberikan perlindungan ya kepada pihak yang merasa dirugikan terhadap kepentingan merek atau hak cipta tadi. Nah, apakah itu benar Bu? Kalau saya masih menanggapnya seperti itu, artinya masih dengan adanya perubahan undang-undang ini diberikan perlindungan bagi pihak merek pencipta atau merek yang belum terdaftar. Tapi beda dengan merek yang terkenal. Kalau terkenal dia kan sudah terdaftar. Nah, kalau masalah pengadilannya kan Bu, itu masalah pencari keadilannya untuk membuktikan pihak itu dirugikan atau tidak. Maka penyelesaiannya melalui media pengadilan. Tapi kan ada celah di sini undang-undang yang baru bisa memberikan fast kepada kepada pihak yang lain. Nah, itu apakah itu dibentuk perlindungan kan gitu Bu? Ya itu kan tip bagaimana kita penerbitan sertifikat tanah. Itu kan waktu kita proses sertifikat tanah kan diumumkan 3 bulan. Ya kan? Ya. Kan rata-rata pada ngelihat itu. Belum tentu lihat kalau tanahnya diserobot, tanahnya dibuat sertifikat. Banyak hal yang demikian. Itu juga apalagi hak cipta yang pengumumannya juga nggak semua orang baca. Apalagi senimannya. Kalau senimannya ngerti sih mungkin dia bisa tahu, tapi kan banyak juga seniman yang nggak ngerti, dia cuek aja sampai akhirnya terdaftar orang lain gitu. Memang ini lebih bagus, tidak otomatis dia mendaftarkan langsung diterima, tetapi diberi umumkan. Jadi kalau misalnya terjadi bisa juga bisa memperlambat perampasan hak cipta, bisa juga mempersulit juga pemegang hak cipta yang lalai. Jadi misalnya si pihak sudah diumumkan, nggak tahu diumumkan di mana, dan si penciptanya atau si pemegang cipta ini nggak lihat, begitu dia ngomel-ngomel, Kementerian Hukum dan HAM bilang, lu goblok aja lu nggak lalai. Kita udah umumkan, ini udah sesuai prosedur. Jadi kita nggak bisa rubah. Kan lebih mantap tuh dia menjawabnya si menteri itu. Ya kan? Karena kita lalai. Ya, mau nggak mau tetap akhirnya juga ke pengadilan. Dan kita harus bisa menjawab, waktu diumumkan selama ini lu di mana? Kok lu nggak tahu? Nah itu kan mesti ada alasannya. Gitu. Bisa juga menguntungkan, bisa juga merugikan. Tergantung kondisi. Kira-kira bisa mengerti nggak? Bisa Bu. Bisa. Artinya masih ada celah melakukan pembelaan lah Bu. Artinya kan gitu dalam Undang-Undang Nomor 20 ini.
akhirnya lari ke pengadilan. Kalau pengadilan sih jelas itu melindungi dan bukan melindungi semua warga negara dan memberikan keadilan. Yang maksudnya negara melindungi hak cipta itu berbeda dengan kita harus ke pengadilan. Beda. Jadi kalian jangan bilang, berarti kan tadi siapa sih yang ngomong, Jeffrey Kurniawan. Berarti kan negara kan melindungi kalau nanti putusannya membatalkan dan menyatakan itu hak kita, ya berarti kan negara loh. Itu negara yang mana? Negara itu yang pengadilan iya, tetapi yang dimaksud dengan turun tangan negara hak cipta itu yang terdaftar. Jangan salah, nanti lu ujian-ujian gitu masalah jadinya. Dikira gue ngajarin salah lagi. Siap, Bu. Ngerti ya? Siap, ngerti, Bu. Nah, apalagi kalau hak paten itu prosedurnya banyak. Jadi tinggal baca aja deh, itu jarang ya, yang kasusnya itu jarang karena orang juga mau niru hak paten juga susah. Ngerti nggak? Jadi baca-baca aja, asal ngerti aja. Nggak, karena untuk nyontek atau plagiat itu mereka tuh memulainya mencurinya dari tengah-tengah proses dia ambilnya. Iya tuh. Bu, paham. Nah, Bu, Karena kan nggak ada terlalu. sedikit kasus, Bu. Enggak kasus sih. Yang sering terjadi di mahasiswa nih, Bu. Apaan? Apa tuh Jeb? Coba Jeb, silakan Jeb. Terhadap nih, Bu. Ada nih contoh misalnya ya. Misalnya, Bu. Terjadinya kopas-kopas tugas di internet. Asik. Itu kan mereka kan kasih referensi, kayak saya sudah buat suatu penelitian, saya masukin di internet, jadi teman-teman bisa akses, saya daftarkan ke jurnal segala macam. Terus kita buat, Bu, kita buat nih kan, kita buatlah kan tugasnya. Terus ternyata tugas kita ini kayak diapresiasi sama terus disuruh publiskan lah, didaftarkan ke jurnal. Terus pas dicek sama, itu kan punya yang saya sebelumnya. Nah itu bisa nggak kena, Bu? Apanya? Wassalam, Bu. Bisa nggak, Bu? Ya susah. Gimana caranya perlindungan negara untuk kamu? Perlindungan negara, Bu ya. Maksudnya gini, Bu. Terhadap ini, Bu. Saya kan misalnya nih, saya ada tugas buat suatu paper. Terus saya cari referensi lah, Bu, di internet. Ternyata si Kak Nurin ini pernah buat suatu penelitian juga yang sama, kurang lebih. Terus dia ternyata sudah didaftarkan juga ke jurnal dikti, terus dia publiskan. Nah, itu 2 tahun yang lalu misalnya. Terus saya buat juga penelitian, jadi saya kurang lebih ambil nih sebagian, bahkan hampir sebanyak lah saya kopas dari Kak Nurin. Terus pas saya kumpulin ke dosen saya, diapresiasi, didaftarkan lah jadi itu referensi kan, Bu. Terus Kak Nurin nengok, ini kan sama dengan punya saya. Nah, itu saya bisa kena nggak, Bu? Ya begini, kalau misalnya skripsi, dalam bentuk skripsi atau dalam bentuk skripsi atau bentuk tesis, disertasi, tulisan-tulisan, buku apa semua, itu kan udah dipublish ya kan, untuk bisa dibaca dan bisa diambil keterangan kita. Itu tapi diambil itu harus kita kasih tahu sumbernya. Nah, kalau nggak masukin gimana, Bu? Nah, itu namanya plagiat. itu bisa dapat punishment terhadap pencabutan gelar, Bu. Dan itu harus dicabut dari, misalnya dia pakai untuk skripsinya dia atau dia pakai untuk tesisnya, itu akan dihukum sama dosen pembimbingnya. Oh, lo nyuri. Itu kita yang punya aslinya, kita akan laporkan kepada dosen pembimbingnya, itu nyuri itu fahamnya saya, nggak boleh diakui sebagai fahamnya dia atau idenya dia. Dia harus menulis ini punyanya saya ambil dari Jeffrey di YouTube nomor tanggal sekian. Nah, kalau dia tulis itu nggak ada masalah.
Ini kan pengakuan terhadap siapa penciptanya. Kalau nggak ditulis kan seolah-olah dia yang kepinteran karyanya dia, padahal dia ngambil punya Jeffrey, gitu nggak? Oke, Bu. Tapi kalau misalnya Tulis sumbernya, karena itu kan kalau ada misalnya Bu, saya cuman ambil satu paragraf aja. Cuman sepenggal aja. Terus saya nggak tulis sumbernya. Apakah masih juga kena, Bu? Bisa kena, kalau kan bisa ketahuan ini dari mana, terus dicari idenya dulu, lu berpikirnya kayak apa. Nah, nggak bisa bohong, jujur aja. Kita kan punya footnote, tulis aja tujuan apa, kita masih tesis, nggak pinter-pinter amat kok. Tapi Karena bukan dari awal sampai akhir pakai footnote semua ya, Bu? Itu kan bukan otak lu. soalnya kan kalau penulisan tesis atau misal skripsi itu kan nggak boleh banyak pakai footnote, Bu. Siapa bilang, boleh aja pakai footnote. Nanti kena Turnitin, Bu. Plagiarism Turnitin. Kalau Oh, kita suruh ganti aja, Jeb. Kebijakan kampusnya suruh ganti aja. Biar lebih cerdas gitu kan. kita kan maksudnya universitas jangan pakai footnote itu, jangan nyontek melulu lu. Kapan lu berpikir. Tapi Ide lu mana ya, Bu? pemikiran kamu harus tulis dalam bentuk footnote. Sumbernya jangan lu ngarang-ngarang bahwa seolah-olah otak lu cerdas, ternyata memble. Betul, Bu. Kenapa? Iya dong. Setuju. Dan kita juga sebagai akademisi juga harus jujur. Betul. Ini kita ambil dari mana? Ini cuman kan kalau kerjanya lu kalau kerja kamu ngambil sini, ngambil ini, terus dikumpul-kumpul, oh ternyata kamu nih tukang ngambil-ngambil dijadiin satu, seolah hal yang baru, kan nggak lucu juga. Nggak ada idemu sendiri. Nilainya jelek sekali tuh tesisnya. Tesisnya mengadakan mengumpulkan data-data beberapa buku-buku. Jadi kamu bukan sebagai pencetus ide, cuma pencetus ide itu misalnya, oh saya mau bikin nasi goreng gitu misalnya. Nah, nasi goreng ini kita bilang kenapa? Oh, saya suka karena ini itu segala rupa. Nah, kita ambillah cabenya. Nah, masuk cabai karena ada nasi goreng ini, sumbernya ini. Udah tuh bawang daun ini. Kalau tentunya harus ada sesuatu yang baru. Ternyata kita nggak ada sesuatu yang baru, berarti kan lu jiplak seluruhnya. Tetapi kalau nasi goreng yang baru apa? Misalnya nasi gorengnya pakai cabai hijau karena terinspirasi sama sambal hijaunya, bebek sambal hijau dari Padang. Nah, masuk. Jadi saya cuma ngambil sambal hijaunya. Terus saya pakai bebek, saya pakai ini. Kayak begitu. Tapi jangan semuanya tiruan gitu loh. Harus pandai-pandai, Bu ya. Hah? Harus pandai-pandai ya. Iya. Harus belajar, Jeb. Harus belajar. Dan banyak baca buku. Betul. Banyak baca buku, Itu harus baca koran. Harus kreatif. Sekarang ada YouTube, ada Google. Mbah Google itu kan pinter-pinter semua. Nah, saya juga dibilang pinter juga enggak, tapi yang jelas pintar. Gimana, Bu? Ulang sekali lagi, Bu. Air laut asin sendiri. Kalau dibilang pinter ya saya nggak jelas pinter atau enggak, tapi yang jelas dari SD saya juara mencongak. Itu juara mencongak itu matematika loh. Wih, mantap, Bu. SD juara terus. SMP tidak. Kalau TK juara enggak, Bu? Waktu TK, Bu? Apa? Waktu TK juara enggak? Juara saya dapat itu penghargaan dari waktu itu karena di Tarakanita ya, saya Tarakanita di Jakarta dapat waktu itu ikut festival ya, dapat
hadiah langsung dari presiden tuh, Presiden Soekarno. Kemudian SD-nya juara-juara terus, walaupun saya pindah-pindah. SD saya 4 kali, 5 kali. SD di Tarakanita, SD di Tegal, SD Pius, SD di Teresia, 4 ya. SD yang terakhir, lulusnya SD-nya di Saverius di Ambon. Maka pindah-pindah pun juara. SMP karena saya sering berenang, juara berenang, dulu juara nomor 3 provinsi Selatan. Kemudian nyanyi-nyanyi dulu sama-sama Mary Matalata almarhum. Jadi belajarnya males-malesan, tapi tidak juara 1, cuma rata-rata lah. Nah, kemudian SMA konsentrasi lagi, selalu juara, dan terakhir pelajar teladan seprovinsi Lampung. S1-nya Terus Bu. nilai tertinggi, S2-nya memecahkan rekor. Tapi malah masuk IP-nya. S3 semuanya nilainya A. Cuma 1 dikasih amin karena teorinya kalah tuh profesornya sama saya. Sehingga nilai saya 3,99. Jadi tetap juara. Lagi Bu. Hah? Udah Bu ya? Apanya lagi? Habis S3 Bu. Bu, itu kok sekolahnya pindah-pindah Bu? Dari dulu kok sekolahnya pindah-pindah ya. Bapak saya kan pindah-pindah. Bapak Ibu kerja di mana Bu dulu? PNS ya? Di BRI. Oh, di BRI Bu. Kanwil. Jadi inspektur wilayah, pernah di Aceh, pernah di Medan. Oh, nggak jadi orang Hah? Oh, Ibu nggak jadi banker? Saya cuman nggak mau jadi PNS, maunya jadi swasta, mau bebas. Dan saya basicnya memang bank. Tapi di sini saya nggak ngajar bank, saya juga bingung. Oke, saya rasa kita masih ada nggak, kita terusin aja sampai puas. Udah itu stop ya, soalnya badan saya kurang enak. Siap Bu. Apalagi yang ditanya, tanya aja sekarang. Apalagi? Itu kasusnya itu gimana Bu? Kasus apa? Nikita. Oh, Nikita tuh ikut. Iya Bu, sharing lah Bu, sharing dong. Sharing Bu. Sharing yang mana? Kayaknya artis yang paling gimana ya, paling nggak takut hukum gitu ya. Dia itu kalau menurut pendapat saya ya, yang saya dengar itu, dia itu ini keep and silent ya Bu ya? Ya sama, ya ini keep silent, ada kerja oknum polisi. Terus Bu. Oknum polisi, sehingga backupnya banyak dari kepolisian. Nah, seperti contoh, saya akan bertanya sama kalian, bagaimana penggunaan undang-undang PES dengan undang-undang ITE? Apakah kalian tahu perbedaannya? Tahu Bu. Apa? Bagaimana digunakan undang-undang PES, bagaimana digunakan undang-undang ITE? Undang-undang ITE dan undang-undang PES. Apa bedanya? Kalau PES kan dia bisa memberikan akses ya Bu ya, untuk mencari dan menggali data dan informasi. Kalau ITE kan dia terbatas, tidak sembarangan bisa memberikan segala informasi, dan itu harus ada perlindungan atau fakta dan bukti yang jelas. Kalau di PES kan dia kebebasan PES, kebebasan untuk mencari keadilan dan mencari fakta.
Ini kayaknya harus baca nih undang-undangnya pada ngarang-ngarang semua. Kurang paham, Bu. Ya udah saya jelasin. Kurang paham. Undang-undang pers itu adalah suatu kegiatannya kita lihat di dalam pasal 1-nya 2 itu menjelaskan bahwa adanya suatu informasi yang didapatkan oleh pers, ya kan, oleh wartawan dengan cara wawancara, dengan ini dan itu semuanya, dan kemudian setelah itu dia bisa sampaikan di media, bisa media elektronik, bisa media massa, koran dan segala rupa itu. Jadi yang melakukan sesuatu kegiatan tersampainya informasi tersebut kepada publik itu adalah pers melalui wartawan, kemudian melalui medianya. Sedangkan undang-undang ITE itu tidak demikian. Seseorang memberikan suatu statement, berita dan semua itu melalui akunnya dia. Udah itu didistribusikan, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan komputer dan aneka elektronik semua. Jadi tidak ada kegiatan wawancara dan segala rupa. Jadi dia memposting, memberikan opinion sendiri di dalam akunnya. Jadi harus ada akunnya. Kalau di pers enggak. Nah, kasusnya yang disampaikan Nikita sama lawyer goblok itu Fahmi Bahmid, saya bilang aja goblok. Dia itu bisa, kalau bisa bilang goblok, bisa juga memang mau mencelakakan saya. Saya kegiatannya saya diwawancara sekali di Mabes Polri, dan kemudian orang-orang bilang dia, mereka mengatakan, Bunda sedang ngapain? Lapor di Mabes, laporkan dia. Saya nggak sebut nama, nggak sebut inisial juga tidak, melaporkan dia di Mabes Polri karena dia memposting di akunnya dia menjelek-jelekan saya, macam-macam, bilang saya bejat lah apa. Dalam hati gue, mahasiswa saya ketawa kali bilang gue bejat. Sejak kapan ya, pergi ke coffee shop aja nggak pernah, ngopi-ngopi aja gue nggak pernah, ngopi juga enggak, apalagi yang tempat klub-klub itu tidak pernah saya, dan saya tidak pernah tahu. Nah, seumur-umur hidup saya loh nggak pernah itu. Jadi saya bingung nih, orang gila atau apa, posting. Akhirnya saya lapor. Walaupun kasusnya yang menyerang saya di Hotman Paris Show, saya cuma lapor ke KPI dan sudah dihukum. Sebetulnya saya bisa proses hukum itu, bisa dapat uang 10 miliar. Karena terbukti dia bersalah, tapi saya tidak lakukan itu. Dalam hati saya banyak kerjaan, pusing lah. Dan lihat bacotnya aja si Hotman tuh gue males enek gitu loh, kayak dia pinter ya. Nah, kayak dia pinter, kaya, sombong, ya nanti lihat aja kalau orang-orang model itu. Kita nggak boleh sombong. Nah, waktu itu tanya mau lapor, oh ya lapor dia, terus sudah bilang, apakah Bunda nggak takut nanti laporannya ke laut, nggak akan direspon? Terus dia kan kebal hukum. Nah, terus saya bilang, nggak ada orang kebal hukum, saya bilang gitu kan. Terus kemudian dia bilang, dia kan cepu. Saya sendiri nggak tahu apa cepu, itu kan bahasa gaulnya orang ini. Ada yang ngasih tahu, lawyer itu bilang cepu itu adalah informan polisi tentang narkoba. Terus saya bilang, katanya cepu. Saya kan mengulangi, katanya cepu, tapi saya tidak tahu persis apa itu ada dalam rekaman. Saya sendiri nggak pernah nonton, baru saya nonton setelah waktu lidik. Tapi saya tidak tahu kebenarannya itu. Udah jelas kan tidak menuduh. Dan saya bilang, kalau dia informan polisi, itu sesuatu hal yang baik. Itu dalam wawancara saya, itu sesuatu hal yang baik. Sehingga itu untuk membantu polisi untuk menjadi terangnya permasalahan. Tapi